selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Nungki di pembelajaran matematika. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke materi baru, bab baru atau KD baru, yaitu koordinat kartesius. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, mungkin kalian sudah mendengar apa itu koordinat kartesius atau bisa juga kadang-kadang disebutnya sistem koordinat atau bidang koordinat. Nah, kita akan mempelajari itu beberapa minggu ke depan. Nah, dari pertemuan hari ini, kalian diharapkan setelah menonton video mampu yang pertama memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang koordinat. Yang kedua, mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang koordinat. Jadi nanti sepanjang video, saya akan menjelaskan materi, lalu memberikan soal, materi, soal, dan seterusnya. Jadi, kalian harus menonton video ini dari awal hingga akhir, supaya tahu apa yang saya sampaikan dan supaya tahu apa yang harus kalian kerjakan. Begitu ya? Mengenal koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan setiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut absis dan ordinat. Nah, kenapa sih kok namanya itu kartesius? Nah, istilah kartesius itu digunakan untuk mengenang ahli matematika René Descartes yang besar perannya dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Jadi beliau ini yang menemukan koordinat kartesius. Jadi kartesius diambil dari nama belakangnya Descartes ini. Nah lalu penggabungan aljabar dan geometri yang seperti apa? Nah, Bu Nungki akan sedikit jelaskan. Kamu masih ingat aljabar ya? Nah, aljabar itu kan identik dengan persamaan dan variabel. Variabel itu kan ada A, B, C sampai Z. Nah, misal di sini Bu Nungki punya persamaan Y sama dengan 2X. Nah, persamaan ini Bu Nungki buat tabel. Ada tabel X dan tabel Y. Jadi tabel ini menunjukkan nilai antara X dan Y. Nah, misal X-nya ini Bu Nungki ganti dengan 2. Kalau X-nya 2, maka nilai Y-nya berapa? Nah, Y itu kan didapat dari 2 kali X. Maka kalau X-nya saya ganti 2, Y-nya dapat 2 kali 2, sama dengan 4. Lalu Bu Nungki X-nya ganti 1. Berarti nilai Y-nya 2 kali 1, 2. Dan seterusnya sampai Bu Nungki ganti X-nya sama dengan min 2, maka Y-nya 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Lah, nilai X ini random, boleh diambil berapapun. Kamu mau ganti 3, 4, 10, 100 boleh. Random ya. Nah, ini Bu Nungki misalkan saja X-nya Bu Nungki ganti 2, 1, 0, min 1, dan min 2. Nah, lalu untuk membuat bentuk aljabar ini menjadi nyata, René Descartes tadi menggambarkannya ke dalam bidang 2 dimensi. Nah, ini adalah bidangnya. Bidang 2 dimensi. Kenapa kok dinamakan 2 dimensi? Karena terdapat 2 arah, yaitu arah kiri ke kanan, yang ini, yang dimana ini disebut sumbu X. Dan arah bawah ke atas, atau atas ke bawah, yang dimana ini disebut sumbu Y. Nah, kesepakatan ini tuh sudah terjadi sejak lama. Nah, pada akhirnya bidang inilah yang disebut bidang kartesius. Bidang kartesius atau mungkin kamu juga mendengarnya sebagai bidang koordinat, sama saja. Ya. Nah, lalu tambahan lagi kenapa dinamakan bidang kartesius? Kembali lagi karena yang menemukan René Descartes tadi. Oke. Nah, lalu
beliau ini, René Descartes ini, menentukan hubungan nilai X dan Y ini tadi ke dalam suatu titik. Nah, misal di sini kan nilai X-nya 2. Nilai X-nya 2, Y-nya menjadi berapa? 4. Nah, oleh Descartes ini, nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam sebuah titik, di mana titik itu dinamakan titik X, Y. Maka kalau ditulis 2,4. Nah, titik inilah yang disebut titik koordinat. Nah, itu ya. Lalu, setelahnya, René memindahkan koordinat-koordinat ini tadi ke dalam bidang kartesius. Jadi ini nanti akan ada berapa koordinat? Ada 1, yang pertama ini 2,4, ya kan? Lalu ini ada 1,2, lalu ini ada 0,0, ini ada min 1, min 2, yang terakhir ada min 2, min 4. Nah, titik koordinat ini oleh René dipindahkan ke bidang kartesius. Nah, kamu perhatikan ya, kita mulai dari titik yang pertama, 2,4. 2 itu di X, lalu 4. Nah, ini adalah titik yang pertama, nilainya 2,4. Lalu titik yang kedua 1,2. Nah, 1,2. Lalu yang kedua 0,0, ya di sini. Lalu yang setelahnya yang keempat, min 1,2. Nah, yang terakhir ada min 2, min 4. Nah, ini dia. Jadi titik-titik ini digambarkan oleh René ke dalam bidang kartesius menjadi demikian. Nah, ternyata jika titik-titik ini yang kun orange, biru, hijau, merah, ungu itu dihubungkan, ternyata membentuk sebuah garis lurus. Nah, ya kan? Membentuk sebuah garis lurus. Nah, barulah orang-orang pada zaman dahulu itu memahami, mengerti bahwa bentuk aljabar ternyata dapat digambarkan secara geometris pada suatu bidang datar. Nah, akhirnya dengan penemuan ini, banyak hal-hal dalam kehidupan sehari-hari itu bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar seperti ini gelombang suara dalam fisika. Lalu ada grafik ini permintaan penawaran dalam ilmu ekonomi. Nah, ini kan juga memanfaatkan bidang kartesius untuk menggambarkannya, ya kan? Ternyata penemuannya René Descartes itu sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari bahkan sampai detik ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konsep dasar koordinat ya. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan konsep koordinat mulai dari yang dasar. Saksikan terus videonya ya. Istilah pada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat itu apa? Bidang koordinat itu adalah tempat untuk menggambar koordinatnya. Nah, ini yang saya lingkarin ini. Ya, ini namanya bidang koordinat. Nah, di dalam bidang koordinat itu ada yang namanya sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu yang secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Nah, ini yang warna merah itu. Lalu ada yang namanya sumbu Y atau secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, yang hijau itu. Nah, kalau kamu perhatikan pada bidang koordinat ini, sumbu X dan sumbu Y itu kan memotong atau bertemu di satu titik nih. Ya kan? Nah, ini pada bidang koordinat disebut titik pusat. Ya. Jadi dalam bidang koordinat itu ada yang namanya sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat. Nah, sekarang kamu perhatikan. Di bidang koordinat, kalau kamu lihat ini titik pusat 0. Nah, dari titik pusat ke kanan, itu nilai X-nya bagaimana? Nilai X-nya positif. 1, 2, 3, 4.
Tetapi jika dari titik pusat ke kiri, nilai X-nya malah negatif. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Ya. Lalu, kalau dari titik pusat ke atas, itu nilai Y-nya bagaimana? Positif. Tapi jika dari titik pusat ke bawah, nilai Y-nya negatif. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pada bidang koordinat atau tempat menggambarnya, itu ada sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat. Kalau dari titik pusat ke kanan, nilai X-nya positif. Dari titik pusat ke kiri, nilai X-nya negatif. Dari titik pusat ke atas, nilai Y-nya positif. Dari titik pusat ke bawah, nilai Y-nya negatif. Bu Nuki yakin kamu bisa memahaminya dengan baik. Lalu selanjutnya, istilah pada bidang koordinat, itu ada yang namanya koordinat. Nah, koordinat itu apa? Koordinat itu posisi titik pada bidang kartesius. Ditulis dalam bentuk X, Y. Nah, jadi koordinat itu adalah posisi titik pada bidang kartesius yang ditulis dalam bentuk X, Y. Nah, X itu disebutnya absis dan Y itu disebutnya ordinat. Nah, kamu perhatikan bidang koordinat atau bidang kartesius di sampingnya ini. Ada titik E, titik F, titik G. Jika kamu disuruh menentukan koordinatnya, bagaimana caranya? Nah, ingat tadi, sumbu yang dari kiri ke kanan disebutnya sumbu X. Jadi ini X. Lalu kalau dari atas ke bawah disebutnya Y. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita tentukan titik E itu koordinatnya berapa. Kamu lihat titik E ini. Di sumbu X, dia terletak di titik berapa? 2. Ya kan? Lalu, kamu lihat kalau terhadap Y, sumbu Y terletak di 2 juga. Sehingga titik E itu koordinatnya 2,2. Nah, mudah kan? Nah, sekarang yang F, kita lihat. F, kalau di titik F terletaknya di titik min 2. Tapi kalau pada Y atau sumbu Y terletaknya di 1. Sehingga koordinatnya berapa? Ingat ya, ditulisnya X, Y. Jadi nilainya X dulu baru Y. Tadi terhadap X berapa? Min 2. Y-nya berapa tadi? 1. Nah, udah loh. Nah, sekarang yang G. G kita lihat. Kalau terhadap X, berapa? Min 3. Kalau terhadap Y, juga min 3. Sehingga koordinat G, min 3, min 3. Nah, mudah ya. Nih, kita kembali ke contohnya ini. Koordinat titik E tadi berapa? 2,2. Maka absis titik E atau nilai X-nya berapa? 2. Ordinat titik E-nya 2. Nah, lalu kalau koordinat titik F tadi berapa? Min 2,1. Absis titik F min 2. Ordinat titik F 1. Mudah kan? Nah, lalu ada lagi istilah pada bidang koordinat namanya kuadran. Kuadran itu apa? Kuadran itu adalah wilayah-wilayah yang terbagi di bidang kartesius. Jadi bidang kartesius itu dibagi jadi 4 wilayah. Nah, nama wilayahnya itu disebut kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Lalu apa yang membedakan dari masing-masing kuadran? Nah, kamu perhatikan di sini. Di kuadran 1, itu nanti koordinatnya nilai X-nya positif, Y-nya positif. Kok bisa? Nah, kamu lihat. Jadi nanti kalau ada koordinat di kuadran 1 itu pasti letaknya di sebelah sini.
Kenapa X-nya plus, Y-nya plus? Nah, seperti tadi Bu Nungki jelaskan. Jika dari titik pusat ke kanan, itu nilai X-nya positif. Dari titik pusat ke atas, nilai Y-nya positif. Nah, maka dari itu, koordinat yang ada di kuadran 1 itu pasti X-nya positif, Y-nya positif. Kalau koordinat yang ada di kuadran 2, itu nilai X-nya negatif, tapi Y-nya positif. Nah, kalau koordinat yang ada di kuadran 3, semuanya negatif. X-nya negatif, nih, Y-nya juga negatif. Tapi jika koordinat yang ada di kuadran 4, nilai X-nya positif, tapi nilai Y-nya negatif. Jadi itu yang membedakan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jelas ya? Nah, ini tadi. Kita tadi sudah belajar tentang menentukan koordinat. Koordinat yang tadi kita pelajari yang ini. Nah, ini. Titik E itu koordinatnya berapa, titik F koordinatnya berapa, titik G koordinatnya berapa. Nah, sekarang Bu Nungki punya soal nomor 1. Kamu amati denah atau peta di samping. Di sini ada beberapa gambar. Apa ini? Komputer, pohon, becak, korek, meja, telepon, dan lain sebagainya. Dari soal ini, Bu Nungki minta kamu menentukan koordinatnya. Dari masing-masing gambar ini koordinatnya itu berapa. Nah, dalam menentukan koordinat, kamu harus menentukan dulu sumbu X-nya mana, sumbu Y-nya mana. Ingat, sumbu X itu yang bagaimana? Yang dari kiri ke kanan atau horizontal. Sehingga di gambar ini atau di denah ini sumbu X-nya yang mana? Yang huruf kapital atau yang angka? Yang angka. Nah, jadi ini adalah sumbu X-nya. Nah, sedangkan yang ini A, B, C, D adalah sumbu Y-nya. Ya. Nah, kamu disuruh menentukan koordinat masing-masing gambarnya. Contoh, Bu Nungki di sini menentukan koordinat telepon. Telepon mana? Ini telepon. Ya kan? Telepon terletak pada koordinat 3, B. Kok bisa? Nah, kita lihat dulu terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X dia terletak di 3. Tapi terhadap sumbu Y terletak di B. Sehingga koordinatnya 3, B. Sekarang Bu Nungki beri contoh lagi yang helm. Nih, helm. Ini ya helm ya. Helm terletak di koordinat berapa? Kita lihat. Terhadap sumbu X di 6, tapi terhadap sumbu Y di B. Sehingga koordinatnya 6, B. Nah, tugasmu melengkapi semua koordinat gambar-gambar pada peta di samping. Jadi masih ada 10 gambar lagi yang harus kamu tentukan koordinatnya. Kamu langsung tulis di buku catatanmu, jangan lupa ditulis soal nomor 1, baru 1, 2, 3 sampai 13. Gitu ya. Lalu selanjutnya menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sekarang sebelum masuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita tentukan lagi nih titik E, F, G itu koordinatnya berapa? Ayo, berapa? Titik E tadi koordinatnya 2,2. Titik F koordinatnya berapa? Jangan lupa terhadap X dulu. Min 2,1. Kalau titik G berapa tadi? Min 3, min 3. Nah, nih ingat ya, yang horizontal itu namanya sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Nah, bagaimana cara menentukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini ada yang Bu Nungki kuning tebel ini.
Jarak titik terhadap sumbu X, kamu ambil nilai Y-nya. Tetapi jika jarak titik terhadap sumbu Y, kamu ambil nilai X-nya. Maksudnya seperti apa? Nah ini. Jarak titik E terhadap sumbu Y. Tadi titik E itu koordinatnya berapa? 2,2. Koordinatnya 2,2. Kamu disuruh menentukan jarak titik E terhadap sumbu Y. Nah, ingat ini, kalau mengambil jarak titik terhadap sumbu Y, yang diambil nilai X. Sehingga jarak titik E terhadap sumbu Y berapa? Nilai X-nya berapa? 2. Nah, mudah kan? Nah, yang kedua, jarak titik G terhadap sumbu X. Nah, kita lihat dulu. Titik G tadi koordinatnya berapa? Min 3, min 3. Kamu disuruh mencari jarak titik G terhadap sumbu X itu berapa? Dari titik G ke sumbu X itu ada 1, 2, 3. Berarti jarak titik G terhadap sumbu X 3. Atau mudahnya tanpa menghitung satu-satu, kalau ditanya terhadap sumbu X, kamu ambil nilai ordinatnya. Di sini kan ordinatnya min 3. Tetapi jarak itu kan nggak ada yang minus, sehingga ambil positifnya. Jadi langsung 3. Nah, jarak titik F terhadap sumbu X. Tadi titik F berapa? Min 2,1. Kamu disuruh mencari jarak titik F terhadap sumbu Y atau ke sumbu Y. Ada 1. Nah, 1 itu sama aja nilai ordinatnya atau nilai Y-nya. Ya. Jadi ingat ini ya, jadi kalau ada suatu titik, kamu disuruh mencari jaraknya terhadap sumbu Y, kamu ambil nilai Y-nya atau ordinatnya. Tetapi jika titik tersebut disuruh mencari jaraknya terhadap sumbu Y, kamu ambil nilai X-nya atau absisnya. Yang diambil positifnya. Jadi meskipun itu absisnya negatif, ordinatnya negatif, kamu jadikan positif. Nah, contoh ini. Soal nomor 2. Amatilah titik-titik pada bidang kartesius di samping dan lengkapi tabel di bawah ini. Jadi ada 8 titik A sampai H. Bu Nungki beri contoh 1 ya. Titik A. Kamu disuruh menentukan koordinat titiknya dulu. Ayo berapa? A ini berapa? X-nya 2, Y-nya 6. Berarti koordinatnya 2,6. Kamu disuruh mencari jarak A terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ingat, kalau dicari jarak terhadap sumbu X yang diambil nilai Y. Kalau jarak terhadap sumbu Y yang diambil nilai X. Nah, berarti jarak titik A terhadap sumbu X berapa? 6. Kalau jarak titik A terhadap sumbu Y berapa? 2. Apa buktinya? Nah, sekarang kita lihat. Kan diminta titik A terhadap sumbu X. Berarti kan sumbu X ke bawah. Kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kan? Lalu kalau jarak titik A terhadap sumbu Y ada 1, 2. Nah, sama kan? Jadi tanpa menghitung satu-satu, kamu bisa ambil langsung dari nilai X dan Y-nya. Sekarang tugasmu melengkapi titik B sampai titik H di buku masing-masing. Oke? Lalu ini ada soal nomor 3. Di sini Bu Nungki punya koordinat kartesius, ada A, B, C, dan seterusnya. Kalau kamu perhatikan, di setiap titiknya sudah disertakan koordinatnya masing-masing. Titik A koordinat 4,3, titik F 0,2, dan seterusnya. Nah, di sini Bu Nungki punya 5 pertanyaan. Kamu jawab pertanyaan ini di bukumu masing-masing. Gambarnya tidak perlu digambar, pertanyaannya tidak perlu ditulis. Jadi kamu langsung tulis jawabannya saja, tapi jangan lupa diberi keterangan bahwa itu adalah soal nomor 3.
Bu Nuki beri contoh penyelesaian yang nomor 1 ya. Nomor 1 soalnya adalah sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Ingat, kalau nyari jarak terhadap sumbu X yang dilihat nilai apa? Nilai Y-nya atau ordinatnya. Nah, dari banyak ordinat ini, dari banyak titik ini, A, B, C, dan seterusnya, kamu cari nilai Y-nya yang sama, nilai ordinatnya yang sama. Jadi kan ada 6, 3, 3, 2, 0, minus 4, minus 5, minus 4, dan minus 6. Nah, kamu cari yang sama. Berarti mana aja? Contoh, di sini yang sama itu titik A dan titik B. Karena apa? Karena ordinatnya sama-sama 3. Jadi, titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X itu ada A dan B. Yang jaraknya 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, selain itu, mana lagi? Kira-kira F. F yang ordinatnya 2, ada yang sama dengan F? Oh, tidak ada. Atau yang lain yang G. G ordinatnya 6. Ada nggak yang sama, yang jaraknya juga 6? Oh, ada. I. Ya kan? Berarti yang kedua, G dan I. Jaraknya berapa satuan? 6 satuan terhadap sumbu Y. Nah, itu kamu teruskan. Titik mana aja yang punya jarak terhadap sumbu X. Lalu yang nomor 2 juga seperti itu. Nah, kalau yang nomor 3, sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Ya, mudah. Sebelah kanan berarti sebelah sini, sebelah kiri ya sebelah ini. Kamu tinggal tulis titik-titiknya apa saja. Gitu ya. Nomor 4, 5 kerjakan sendiri. Nah, lalu soal yang nomor 4. Gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat. Jadi, kamu di bukumu silakan gambar bidang koordinat. Kalau kamu punya buku kotak-kotak, bisa lebih memudahkan di buku kotak-kotak. Kalau tidak punya buku kotak-kotak, ya tidak apa-apa, pakai buku biasa aja. Nah, nanti kamu jawab 4 pertanyaan ini. A, B, C, dan D. Jadi untuk hari ini ada 4 latihan soal ya, di mana setiap nomornya itu mempunyai anak. Tidak apa-apa, kan supaya paham. Nah, nanti setelah kamu selesai 4 nomor itu, kamu langsung upload ke Moodle. Ingat, jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Bu Nuki malah seneng kalau kamu tanya. Nanti Bu Nuki bantu jelaskan. Gitu ya. Selamat berproses. Semoga apa yang Bu Nuki sampaikan hari ini dapat kamu pahami dengan baik dan benar. Good luck mengerjakan soalnya.